Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel, NIM 1931041043, kelas PJKRB 19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia untuk tujuan kebugaran jasmani. Tujuan utama dari latihan kebugaran jasmani adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, namun menghasilkan ada beberapa tujuan dari kebugaran jasmani. 1. Melancarkan peredaran darah. Tujuan kebugaran jasmani adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Hal ini karena aktivitas olahraga yang dilakukan secara rutin dapat membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Dengan begitu, risiko terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, tekanan tinggi, hingga penyakit stroke dan dapat berkurang. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuan kebugaran jasmani selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jika rutin melakukannya, daya tahan tubuh akan semakin kuat, metabolisme tubuh juga akan semakin lancar, dan sistem imun meningkatkan. Latihan kebugaran jasmani mampu mencegah terkena berbagai penyakit, baik penyakit menular ataupun penyakit ringan seperti flu, demam. Seseorang yang rajin melakukan latihan kebugaran jasmani juga akan terlihat lebih segar dan cerah. 3. Melenturkan sendi dan menguatkan tulang. Rutin melakukan latihan membuat otot tubuh dan anggota gerak lainnya akan lebih lentur. Kamu bisa melakukan berbagai kegerakan senam lantai seperti roll ke depan, roll ke belakang, kayang, split, lompat harimau, atau melakukan gerakan dari kepala hingga kaki. Selain itu, dengan banyak berolahraga dan dapat tepat, tulang akan semakin kuat dan terhindar dari osteoporosis. Jenis latihan kebugaran jasmani yang bisa dilakukan untuk menguatkan tulang yakni berjalan kaki, bersepeda, mendaki, naik turun tangga, senam, dan angkat beban. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur. Salah satu tujuan kebugaran jasmani adalah meningkatkan kualitas tidur. Perlu diketahui bahwa aktivitas fisik yang teratur dapat membantu kamu tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan kualitas tidur yang semakin baik. Selanjutnya, meningkatkan energi. Aktivitas berolahraga secara teratur dapat memperbaiki sistem kerja jantung dan paru-paru menjadi lebih baik. Pada kondisi ini, tubuh akan memperoleh lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi, tujuan kebugaran jasmani selanjutnya adalah untuk meningkatkan energi tubuh. Bukan hanya itu, olahraga juga bisa membantu meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih sehat, bugar, dan jauh dari berbagai faktor penunjang kebugaran jasmani. Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyatakan bahwa faktor yang dominan berpengaruh terhadap kesegaran jasmani antara lain faktor postur tubuh, kerja fal tubuh, psikologi, dan faktor penunjang lainnya. Menurut Yunus Khairi menyebutkan bahwa komponen kesegaran jasmani tergantung 2 komponen. Kesegaran organik, maksudnya sifat-sifat khusus yang bersifat keturunan yang kita miliki yang diwarisi dari kedua orang tua. Kemudian kesegaran dinamik, variabelnya lebih banyak yang digunakan untuk hal yang mengarah kepada kesiapan dan kepastian tubuh untuk bergerak dan bertindak dalam tingkatan tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang keduanya sama. Secara keseluruhan, kesegaran organik sulit untuk dikembangkan, sedangkan komponen kesegaran dinamika dapat dikembangkan atau ditingkatkan dengan melakukan kegiatan. Menurut Joko Pekik Irianto, bahwa keberhasilan untuk mencapai kebugaran jasmani ditentukan oleh kualitas latihan meliputi tujuan latihan, pemilihan model latihan, sarana latihan, dan dosis latihan atau konsep.
Frekuensi adalah unit latihan persatuan waktu latihan 3-5 kali per minggu. 2. Intensity adalah berat dengannya kualitas latihan 75-85%. Detak jantung maksimal dihitung dengan cara 220 sampai umur atau dalam tahun. Waktu adalah durasi yang diperlukan setiap kali latihan. Waktu berlatih 2-60 menit. Secara ilmu keolahragaan kebugaran jasmani berarti memiliki taraf. Aspek kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani diklasifikasikan hingga menjadi aktivitas yang dipelajari dalam proses pembelajaran di Indonesia. Adapun permainan serta olahraga yang tergolong dalam klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Permainan dan olahraga yaitu sepak bola, bola basket, bola voli, eksplorasi. Kedua, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, manipulatif, bulu tangkis, bela diri, dan hal lainnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pengembangannya yaitu seperti komponen kebugaran jasmani, bentuk postur tubuh, serta mekanika. Senam yaitu senam lantai, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan sederhana, ketangkasan dengan alat, serta aktivitas lainnya. Ritmik yaitu klasifikasi SKJ, senam aerobik, gerak bebas, senam pagi, serta aktivitas lainnya. Aktivitas air yaitu renang, keselamatan air, permainan air, serta bergerak di air dan latihan kebugaran jasmani. 1. Kekuatan memiliki pengertian sebagai suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Untuk meningkatkan kekuatan tubuh, kamu dapat melakukan latihan pada otot. Kedua, latihan push up. Sikap awal tidur terlengkup, kedua kaki dirapatkan lurus ke belakang dengan ujung kaki ditempelkan pada lantai. Untuk kedua, lutut ditempelkan pada lantai untuk putri. Kedua, telapak tangan menumpu pada lantai di samping dada. Jari tangan menunjuk ke depan dengan kedua siku ditekuk. Kemudian, angkat badan hingga kedua siku lurus. Lalu turunkan badan kembali dengan membengkokkan kedua siku. Selanjutnya, gerakan dilakukan berulang. Latihan sit up. Sikap awal tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, serta kedua siku ditekuk diletakkan di belakang kepala. Badan diangkat dalam posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang kepala. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 3 menit. Selanjutnya, latihan back up. Sikap awal terlengkup, kaki rapat dan kedua tangan diletakkan di bagian kepala. Angkat badan hingga dada tidak menyentuh lantai, sedangkan kedua kaki tetap pada posisi semula. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 30 detik. Kemudian makin lama makin ditambah. Shoulder press. Shoulder press untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Caranya, siapkan barbel dengan berat sehingga sesuai kemampuan. Angkat barbel dengan kedua tangan ke atas sampai dengan kedua lengan lurus. Kemudian turunkan sampai di depan dada. Leg squat. Leg squat untuk melatih kekuatan otot tungkai. Caranya, siapkan barbel dengan berat sesuai kemampuan. Angkat barbel dengan kedua tangan dan diletakkan di punggung di bawah leher. Teguk lutut setengah jongkok, kemudian luruskan lutut. Selanjutnya, back extension. Back extension untuk melatih kekuatan otot punggung. Caranya, siapkan barbel dengan berat sesuai kemampuan. Angkat dengan kedua tangan dengan posisi badan berdiri tegak. Kemudian bungkukkan badan hingga membentuk sudut 90 derajat, lalu berdiri tegak lagi. Lakukan patan ialah kemampuan melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Jadi, makin sedikit waktu seseorang dalam melakukan sesuatu, kian bagus cepat yang dimiliki. 1. Keturunan. 2. Waktu reaksi. Ketiga, kemampuan untuk menahan tahanan luar, teknik. Selanjutnya, konsentrasi dan kemauan. Dan terakhir, elasan. Kecepatan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kecepatan sprint. Kecepatan dapat dilatih dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Latihan percepatan, lari menaiki tangga atau bukit. Latihan percepatan, lari menuruni tangga atau bukit. Latihan daya tahan merupakan keadaan di mana seseorang menggerakkan semua bagian tubuh dalam tempo yang berbeda secara efisien.
dan efektif tanpa merasakan rasa lelah atau sakit. Latihan daya tahan atau endurance dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu muscular endurance adalah daya tahan yang menunjukkan kemampuan otot atau sekelompok otot dalam melaksanakan tugasnya dengan waktu yang cukup lama. Contoh latihan: weight training, latihan atau latihan berbeban, latihan pukulan, jab berkali-kali dalam tinju, pukulan dalam gulat. Selanjutnya, cardiorespiratory endurance ialah latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat yang cukup lama. Contoh, berlari, berenang, dan jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular. 1. Jogging. 2. Berjalan. 3. Bersepeda. 4. Gerakan naik turun tangga. Yang 5. Berenang. Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian. Bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah melakukan peregangan otot dengan cara berikut. Yang pertama, latihan kelenturan sendi bahu. Caranya, rentangkan kedua lengan dan putar kedua lengan ke depan atau ke belakang dengan siku tetap lurus. Lakukan gerakan ini berulang-ulang sesuai kemampuan. Selanjutnya, latihan kelenturan otot pinggang. Caranya, berdiri tegak kedua lengan diluruskan ke atas, liupkan badan ke kanan samping dan kiri dengan hitungan waktu antara 10 sampai dengan 15 detik. Lakukan ulangan seperlu. Latihan kelenturan togok. Caranya, sikap awal duduk, kedua tungkai dirapatkan, lutut lurus, bungkukkan badan hingga mencium lutut, kedua tangan memegang ujung jari kaki, kemudian tahan selama 10 sampai dengan 15 detik dan atau selama mungkin. Manfaat kebugaran jasmani. 1. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi yang berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Itu sebabnya olahraga merupakan salah satu cara untuk menggerakkan tubuh dalam upaya menurunkan berat badan atau menjaga berat badan agar tidak gemuk, apalagi obesitas. Selanjutnya, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin kebanyakan terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Jadi, agar tubuh terhindar dari penyakit diabetes tipe 2, hindarilah kegemukan dan obesitas. 2. Meningkatkan kualitas hormon. Saat kita berolahraga, segala bentuk metabolisme tubuh akan berada pada tingkat yang optimal. Jadi, manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang di dalam tubuh kita. Menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, untuk menghindarinya perlu dihindari juga penyakit-penyakit penyebabnya. Olahraga mampu menghindari Anda dari berbagai penyakit jantung, tekanan darah tinggi. Selanjutnya, melindungi dari osteoporosis. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak aktif akan memiliki tulang yang kuat sehingga mereka terhindar dari risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang ketika sudah dewasa. Cara meningkatkan kebugaran jasmani. 1. Latihan aerobik. Latihan atau latihan kardiovaskular seperti jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda dapat membantu menguatkan kesehatan jantung Anda. Latihan ini bisa membuat jantung memompa darah dengan kecepatan lebih tinggi dalam waktu
jangka yang lama. Olahraga aerobik juga bermanfaat untuk membantu menjaga stamina, tekanan darah normal, serta kolesterol tetap normal. Selain itu, latihan kardiovaskular bermanfaat untuk memperkuat tulang belakang dan mencegah berat badan lebih. Menurut University of Maryland Medical Center, latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Latihan kekuatan otot membantu metabolisme tubuh bekerja lebih cepat untuk membakar kalori lebih banyak dan efisien. Selain membuat fisik bugar dan sehat, latihan kekuatan otot juga bermanfaat untuk membangun stamina dan membantu membangun serta mempertahankan massa otot. Contoh latihan yang bisa Anda lakukan adalah push up, pull up, dan olahraga angkat beban. Latihan yang bekerja kelompok otot utama harus dilakukan 2 atau 3 kali per minggu untuk hasil terbaik. Latihan peregangan. Peregangan adalah salah satu latihan penting dalam program kebugaran jasmani. Meregangkan tubuh Anda 2 atau 3 kali dalam seminggu dapat membuat otot tubuh lebih rileks. Peregangan juga bisa dilakukan setelah olahraga apapun. Peregangan setelah olahraga memungkinkan otot-otot tubuh untuk memulihkan diri setelah bekerja keras. Peregangan juga membantu meningkatkan sirkulasi peredaran darah dan kelenturan sendi, serta memperbaiki postur tubuh. Selanjutnya, tidur cukup. Selain rutin olahraga dan berdiet, Anda tidak boleh melupakan pentingnya istirahat dan tidur cukup. Tidur nyenyak dan cukup selama 7-8 jam setiap malam membantu menjaga tubuh tetap segar saat bangun pagi. Sebaliknya, kurang tidur, kebiasaan begadang, atau tidur tidak nyenyak justru akan meningkatkan kadar hormon stres kortisol yang dapat menurunkan kesehatan Anda dalam jangka panjang. Coba praktikkan prinsip sleep hygiene untuk membantu Anda cukup untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Komponen kebugaran jasmani. 1. Kekuatan strength. Kekuatan adalah kemampuan otot menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan, otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darah secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, frekuensi juga lebih lama, dan dalam durasi waktu yang panjang. Daya otot, muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemulihan energi. Selanjutnya, kecepatan speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dalam waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek dengan jarak 100 dan 200 meter. Daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkat penyusian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur antara lain adalah yoga, senam, dan renang. Kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut untuk dapat mengambil shuttlecock dimanapun lawan arah masa
arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Itulah mengapa pebulu tangkis dituntut untuk memiliki teknik yang baiklah. Itulah tadi tentang video pembelajaran saya tentang pengertian kebugaran jasmani. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.